Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumiasih dari kelas 2B akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Paget dan Penerapannya dalam Pembelajaran IPA kelas 5 tema 7 subtema 1. Langsung saja, rumusan masalah. 1. Bagaimana teori perkembangan Paget? 2. Bagaimana implementasi teori perkembangan kognitif Paget dalam pembelajaran IPA? Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu 1. Menjelaskan teori tentang perkembangan Paget. 2. Menjelaskan implementasi teori perkembangan kognitif Paget dalam pembelajaran. Mari kita pahami, menurut Paget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, yaitu artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu, dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Paget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu 1. Tahap sensori motor untuk anak umur 0-2 tahun. Ciri pokok perkembangannya yaitu anak mengalami dunianya melalui gerak dan indranya serta mempelajari permanensi objek. 2. Tahap praoperasional umur 2-7 tahun. Ciri pokok perkembangannya adalah penggunaan simbol, bahasa, tanda, dan konsep intuitif. 3. Tahap operasional konkret untuk anak umur 7-11 tahun. Ciri pokok perkembangannya anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang konkret. Keempat, tahap operasi formal untuk anak umur 11 tahun ke atas. Ciri pokok perkembangannya adalah anak dapat menghipotesis, mengenal hal-hal atau benda-benda yang abstrak dan logis. Penerapan teori Paget dalam pembelajaran IPA SD. Guru harus selalu memperhatikan setiap siswa apa yang mereka lakukan, apakah mereka melakukannya dengan benar, apakah mereka tidak mendapatkan kesulitan. Kemudian, guru harus berbuat seperti apa yang Paget perbuat, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan sendiri jawabannya, sedangkan guru harus selalu siap dengan alternatif jawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada akhir pembelajaran, guru harus mengulas kembali bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan. Contoh penerapan teori Paget dalam pembelajaran IPA SD kelas 5 tema 7 subtema 1 dalam pembelajaran 1. Sumber buku tematik terpadu kurikulum 2013, kompetensi dasar 3.7, menganalisis perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dengan melakukan percobaan untuk menguji perubahan wujud benda yang sistematis dan penuh rasa ingin tahu, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan wujud, sifat-sifat benda serta perubahan wujud benda dengan pemikiran yang logis, cermat, dan teliti. Materi yaitu perubahan wujud benda. Benda dapat berubah wujudnya. Hal yang dapat menyebabkan benda berubah wujudnya misalnya yaitu suhu, panas atau dingin. Di antara benda-benda yang berubah wujud itu, ada yang dapat kembali ke wujud semula dan ada juga yang tidak. Perubahan wujud benda karena panas disebut mencair. Contohnya, lilin yang dipanaskan akan menjadi cair. Perubahan wujud benda cair menjadi uap disebut menguap. Contohnya, air yang dimasak akan berubah menjadi uap. Perubahan wujud benda karena dingin menjadi padat disebut membeku. Contohnya, air yang didinginkan akan membeku. Perubahan wujud dari uap menjadi cair disebut mengembun. Contohnya, uap yang didinginkan akan berubah menjadi embun.
Perubahan wujud benda dari padat menjadi benda gas atau sebaliknya disebut menyublim. Contohnya yaitu kapur barus yang lama-lama akan habis atau hilang jika ditempatkan di ruang yang terbuka atau terkena udara. Hal yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula ada beberapa, antara lain karena pembakaran, pelapukan, pemanasan, atau pemasakan. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Kegiatan siswa di sini nanti adalah berdiskusi yang dicontohkan, misalnya anak-anak dibagi menjadi 4 orang per kelompok, kemudian siswa mengamati beberapa jenis wujud benda yang telah mereka ketahui. Siswa diminta berdiskusi dan menuliskan hasil pemahaman mereka tentang wujud benda, sifat benda, dan memberikan contohnya serta perubahan wujud benda. Kegiatan eksplorasi. Siswa selanjutnya melakukan percobaan dengan beberapa petunjuk aktivitas yang telah diberikan oleh guru. Siswa diperbolehkan bereksplorasi menggunakan bahan yang berbeda dan memberi perlakuan yang berbeda. Siswa diminta mengamati proses dalam percobaan dan menulisnya dalam bentuk suatu laporan. Siswa mempresentasikan hasil percobaan dan laporan mereka di depan kelas, kemudian guru mengingatkan siswa untuk bersikap hati-hati dan menjaga keselamatan diri serta teman-temannya selama kegiatan berlangsung. Hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran tadi yaitu siswa timbul rasa atau sikap ingin tahu dan terampil mencari informasi serta melakukan suatu pengamatan dan mencatat hasilnya secara sistematis. Siswa dapat bekerja sama dan berpikir secara saintifik dan secara sistematis dalam melakukan percobaan secara bertahap dan proses pengamatan mereka. Siswa dapat mencari dan mencatat hasil temuan mereka dalam bentuk laporan hasil percobaan dengan teliti dan sistematis. Kesimpulan dari makalah tadi yang saya sudah sampaikan yaitu 1. Teori Paget menguraikan perkembangan kognitif dari bayi sampai dewasa. Secara garis besar, Paget mengelompokkan tahap-tahap perkembangan kognitif anak menjadi 4, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional, dan tahap formal operasional. 3. Penerapan teori Paget dalam pembelajaran IPA di SD, yaitu dengan beranggapan anak bukanlah merupakan suatu botol kosong yang siapapun berhak untuk mengisi, melainkan anak secara aktif akan membangun pengetahuannya sendiri atau dunianya sendiri. Penerapan selanjutnya adalah guru harus selalu ingat bahwa anak menangkap dan menerjemahkan sesuatu secara berbeda-beda. Ide-ide anak harus selalu dipakai dan dihargai oleh guru, tetapi setelah beberapa saat, guru harus kembali mengarahkan sesuai dengan apa yang sebenarnya atau seharusnya. Keempat, contoh pembelajaran IPA di SD berdasarkan teori Paget, yaitu dilakukan melalui eksperimen yang melibatkan siswa. Saran dari makalah ini yaitu 1. Sebagai seorang guru, hendaknya memiliki dasar keterampilan yang mumpuni seperti keterampilan agar dapat menguasai situasi kelas. Kedua, hendaknya seorang guru yang baik harus memahami karakteristik dari masing-masing peserta didiknya. 3. Seorang guru yang baik harus mampu memilih dan menggunakan metode dan media yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik. Terima kasih, demikianlah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.